Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Muslimin ya, dalam pelajaran sejarah Indonesia. Judulnya Indonesia Merdeka untuk kelas 11 IPS dan IPA semester 2. Nah, kalau kita berbicara mengenai Indonesia Merdeka, pertama kali ditandai dengan kekalahan Jepang. Ya, kekalahan Jepang itu faktornya yang paling fenomenal adalah dibomnya Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara Amerika. Setelah pemboman Hiroshima dan Nagasaki, terjadilah kekuasaan atau kekuasaan di Indonesia. Kemudian kita akan menganalisis peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi di Karawang sampai dengan dibacakannya teks proklamasi. Ya. Kemudian bagaimana penguatan proklamasi, kemudian sampai terbentuknya atau merekonstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita juga akan meneladani perjuangan para tokoh proklamasi bangsa Indonesia. Nah, latar belakangnya adalah dari Rengas Dengklok hingga Pegangsaan Timur. Kalau kita lihat pada gambar pertama, itu adalah pengeboman yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Setelah pemboman itu, secara tidak langsung Jepang mengakui bahwa Amerika itu lebih unggul dalam segi persenjataan. Di bawahnya kalian lihat gambar sebelah kanan saya itu ada foto Muhammad Hatta. Sebelah kiri ada foto Insinyur Soekarno. Mereka berdua adalah tokoh proklamasi, ya, sang proklamator dan wakilnya presiden dan wakil presiden. Nah, Jepang kalah pada perang dengan sekutu. Coba kita lihat, ya kan? Amati pada gambar di atas tadi ya, di manakah bom atom tersebut meletus? Ya, jawabannya ada di Hiroshima dan Nagasaki. Siapa yang melakukan pengeboman? Jawabannya adalah Amerika. Bagaimana korban akibat letusan bom atom tersebut? Ya, korbannya sangat banyak sekali. Tidak hanya manusia, semua hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan itu hampir tidak bisa berkembang biak pasca pemboman itu karena terjadi reaksi, kalau dalam kimia lah reaksi radiasi ya, yang bisa menyebabkan gen-gen bermutasi. Bom atom yang diledakkan di dua kota di Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki, ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami cacat ya. Nah, kerugian material tidak terhitung jumlahnya. Bahkan sampai sekarang dampak terjadinya bom atom masih dirasakan masyarakat Jepang. Kerusakan dan dampak korban yang sangat mengerikan tersebut mendorong masyarakat dunia sepakat untuk tidak menggunakan senjata tersebut dalam berbagai peperangan. Dua bom atom tersebut telah meluluhlantahkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Coba bayangkan bagaimana seandainya ada 1000 bom atom yang diledakkan. Wah, di dunia ya, tentu terjadi sesuatu chaos yang sangat luar biasa. Nah, mengapa Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang? Tentu jawabannya adalah perang dunia pada masa itu telah menyebabkan sebelumnya Jepang telah menyerang pangkalan Pearl Harbor di Amerika dengan membom ratusan ribuan bahkan ya kapal-kapal yang kemudian berlabuh di Pearl Harbor. Kemudian keinginan Amerika untuk segera menghancurkan kekuatan Jepang dilakukan dengan mengirimkan pesawat pembom atom pada tanggal 16 Agustus 1945. Bom atom pertama diledakkan di kota Hiroshima, sementara pada tanggal 19 Agustus 1945, bom atom yang diledakkan di kota Nagasaki. Digambarkan oleh masyarakat yang selamat di kedua kota tersebut bahwa ledakan bom atom seperti gunung api yang jatuh ke bumi. Tiba-tiba langit terang seperti ada kilat, disusul berbagai benda berhamburan terbang bersamaan, itu berbagai makhluk hidup meregang nyawa.
kehilangan anggota badan, bahkan hancur berkeping-keping. Ini adalah ya, tentu itu merupakan musibah yang sangat besar pada masa itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dampak bom atom bagi Jepang? Kalian sudah pasti bisa menganalisis yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kehancuran dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, itu memukul perasaan bangsa Jepang. Mereka tidak dapat menutup mata bahwa tadi sekutu lebih unggul dalam segi persenjataan. Dan apabila perang dilanjutkan, tentu Jepang akan lebih hancur lagi. Ya. Akibatnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Perang Dunia Kedua tanpa syarat. Sebenarnya, tanda-tanda kekalahan Jepang ini dalam Perang Dunia sudah terlihat sejak tahun 1943 dengan berhasil direbutnya beberapa wilayah oleh sekutu. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki merupakan faktor pemicu Jepang yang harus menyerah, ya, yang kemudian tidak ada alasan lagi buat Jepang untuk melanjutkan peperangan. Kemudian di lain hal, Indonesia sedang mengusahakan kemerdekaannya, ya. Jadi tanggal 19 Agustus, sedangkan kita merdeka adalah 17 Agustus, artinya 2 hari pasca pengeboman Indonesia merdeka, ya kan? Nah, itu. Nah, ini adalah Indonesia ini adalah tokoh-tokoh yang kemudian mempersiapkan untuk menyiapkan terjadinya pembacaan teks proklamasi oleh PPKI. Nah, pada masa-masa inilah terjadi peristiwa yang sangat dramatis di wilayah Indonesia. Kenapa? Karena pada masa itu alat komunikasi pada saat itu, ya, hanya menggunakan radio yang kemudian disegel oleh Jepang. Nah, siaran radio sudah lama menjadi kekuasaan Jepang itu. Untuk menerima siaran radio di luar negeri pun masyarakat Indonesia tidak diizinkan. Hal ini disebabkan oleh ketakutan Jepang apabila bangsa Indonesia mengetahui perkembangan perang yang menunjukkan Jepang semakin kalah. Namun para tokoh penggerak tidak kurang akal. Mereka berhasil menyembunyikan beberapa radio gelap yang dapat digunakan untuk mendengar berbagai siaran radio di luar negeri seperti BBC London. Kemudian ada perbedaan pendapat dan penculikan. Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari yang menegangkan bagi bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Jepang, tanggal tersebut merupakan titik akhir dari perjuangan mereka pada Perang Dunia Kedua. Menyerah pada sekutu adalah pilihan yang sangat pahit, tapi harus dilakukan bagi bangsa Indonesia. Tanggal tersebut justru menjadi kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Nah, golongan muda, yaitu kaum penggerak pergerakan Indonesia, para pemuda ini berpikir bahwa penyerahan Jepang kepada sekutu berarti Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Akhirnya mereka harus mempercepat terjadinya pembacaan teks proklamasi. Kemudian kenapa Pak Soekarno dan Bung Hatta itu menolak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, sebagai tokoh-tokoh yang demokratis, tahu hak dan kewajiban selaku pemimpin. Kedua tokoh itu berpendapat bahwa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu perlu dibicarakan dengan badan PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Tetapi pihak Soekarno dan Pak Hatta ini adalah, kalau dalam teks yang lainnya adalah kaum tua, ya. Kemudian para pejuang, para pemuda berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu harus dilaksanakan oleh kekuatan bangsa sendiri, bukan oleh PPKI menurut para pemuda. Jadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus menjelang 2 hari tentang kemerdekaan Indonesia, para pemuda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, dan Darwis datang di rumah Soekarno di Rengas Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Wikana dan Darwis memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mendesak agar proklamasi dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945.
Soekarno akhirnya tidak terima atau marah ya, sambil menunjuk lehernya. Ia berkata, "Ini gorok leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Ketegangan terjadi di rumah Soekarno. Hal tahun ini juga disaksikan antara lain oleh Muhatta, Dr. Buntaran, Ahmad Subarjo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda malam itu sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan pemuda antara lain Soekarni, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Sodanco Singgi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhatta ke luar kota. Tujuan agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat menunjuk Sodanco Singgi untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Akhirnya Soekarno dan Muhatta itu dibawa oleh pemuda menuju kawasan di daerah Kawedanan, yaitu di Rengas Dengklok, Karawang. Karena daerah itu daerah yang terpencil, yaitu 15 km dari Kedung Gede, Karawang. Selain itu juga ada hubungan baik antara Daidan Peta Purwokerto dan Daidan Jakarta. Kalau kita lihat pada map ini, rute perjalanan dari Rengas Dengklok dari Jakarta melewati Jatinegara, melewati Bekasi, melewati Cikarang, kemudian masuklah di daerah Rengas Dengklok di daerah Karawang. Nah, ini adalah dokumentasi Soekarno yang dipimpin oleh Muhatta sedang membacakan teks proklamasi. Kemudian yang dibawa adalah berkibarnya bendera merah putih. Nah, ini adalah kantor berita Antara tempat proklamasi disiarkan. Penerbitan lain tanggal 13 September 1943, para pemuda mengambil alih kereta api termasuk bengkel di Manggarai, gedung radio yang kemudian yang dikuasai oleh Republik. Oleh karena itu tanggal 11 September dijadikannya hari lahir Radio Republik Indonesia. Nah, melihat tekad rakyat yang menggelora dan tidak dapat dihalangi meskipun oleh tentara Jepang, pemerintah terdorong untuk mengadakan sidang kabinet. Setelah itu diputuskan Presiden Soekarno dan Muhatta dan para menteri untuk datang ke lapangan Ikada. Pada kesempatan itu Soekarno menyampaikan pidato yang disambut dengan gagap gembira oleh rakyat Indonesia. Nah, tanggal 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam berasal dari Yogyakarta mengucapkan selamat atas terpilihnya dua tokoh tersebut sebagai presiden dan wakil presiden. Sebagai latihan, ya, yang pertama coba jelaskan mengapa para pemuda melakukan penculikan atau pengamanan terhadap Soekarno dan Muhatta di Rengas Dengklok. Kemudian yang kedua, ceritakan secara singkat bagaimana kronologi peristiwa Rengas Dengklok sampai akhirnya terjadi penyusunan teks proklamasi. Yang ketiga, ketika dipaksa para pemuda untuk menuju Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhatta. Yang kedua, Hatta tidak menolak padahal beliau sebagai tokoh utama PPKI memiliki kekuatan dan kewibawaan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa makna yang dibalik itu semua? Yang keempat, jelaskan secara singkat bagaimana latar belakang proses dan dampak terjadinya pertempuran di Surabaya. 5. Lakukan observasi di sekitar Anda. Apakah terdapat peninggalan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut? Apabila di sekitar tempat tinggalmu tidak ada, coba carikan informasi di buku, majalah atau media lainnya secara singkat dan buatlah cerita secara sejarah terjadinya peristiwa tersebut. Baik, demikian, terima kasih. Silakan dipelajari kembali dan dijawab soal-soal yang terakhir tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.